4 alasan Anies bisa jadi tersangka koruptor. Itu kan ada laporan audit BPK. Oke, ya. Ya, jadi 1 triliun itu sudah masuk ke panitia yang pegang Formula E. yang lisensi Formula E. Ya. Lalu yang 200 miliar itu adalah sebagai uang muka atau fee untuk para penyelenggara itu yang tidak bisa ditarik. Oh, nggak bisa itu? Tidak bisa ditarik. Wow. Ya, saya dengar yang baru bisa ditarik dari 1 triliun itu adalah yang sisanya, yaitu 360 M. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah, itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Maaf, selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Sebenarnya Anies tidak diizinkan melakukan komitmen yang penerapan programnya melampaui masa jabatannya. Namun ya namanya Anies, aturan semendasar itu pun dilanggarnya. Kini yang harus menanggung akibat semua itu ya Pemprov DKI. Masih ada kewajiban untuk menjalankan Formula E selama 2 tahun berturut-turut. Kalau secara sepihak acara itu dibatalkan, komitmen fee yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Jadi posisi Pemprov DKI sebenarnya dilematis. Karena itulah sebuah laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan diperlukan. Lah iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Kita melihat bahwa kasus Formula E ini sepertinya dipolitisasi oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan untuk melepaskan junjungannya dari jerat KPK. Saya melihat bahwa dari beberapa fakta di bawah ini yang akan saya bahas. Anies Baswedan sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka koruptor. Namun, sekali lagi fakta-fakta di bawah ini harus kita lihat sebagai fakta yang bisa diinterpretasi oleh siapapun. Namun inilah opini saya terhadap fakta-fakta yang ada. Formula E ini digagas menjadi program prioritas oleh Anies Baswedan sendiri. Pemberitaannya sangat senter dan dianggap oleh para pendukungnya sebagai programnya Anies Baswedan yang katanya sih berhasil membuat ekonomi Jakarta melejit. Tapi baru-baru ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan berdalih dan membantah formulanya itu adalah program gubernur. Ini saja sudah membuat kita sama-sama curiga bahwa program Formula E ini sepertinya ada yang janggal. Direktur Utama Jakpro juga mengatakan bahwa Formula E adalah murni inisiatif Anies Baswedan. Fakta pertama sudah sangat mencurigakan, bukan? Yang kedua adalah komitmen fee yang katanya sudah ditransfer ke pihak penyelenggara. KPK versi DKI Jakarta yang ada berkantor di Balai Kota mengatakan bahwa sudah ada komitmen fee yang dikirimkan kepada pihak penyelenggara. Tapi sampai saat ini belum ada bukti transfernya yang dilaporkan oleh panitia Formula E di Jakarta. Kejanggalan kedua memang membuat kita sama-sama melihat bahwa sepertinya ada pendanaan yang tidak dilaporkan. Yang ketiga adalah anggaran yang tidak masuk akal antara Formula E jika dibandingkan dengan penyelenggaraan balapan mobil listrik di negara lain. Indonesia harus membayar lebih mahal jauh dibandingkan penyelenggaraan di negara lain. Angkanya fantastis sampai triliunan padahal kualitas sirkuitnya kayak sampah. Anggaran yang besar tidak dibarengi dengan kualitas sudah menjadi satu opini yang dibentuk buruk mengenai pelaksanaan dan tata pembayarannya. Saya jadi ingat sebuah jargon, kalau bisa mahal kenapa harus murah. Yang keempat adalah pelaksanaan di tempat yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Awalnya Formula E akan digelar di pelataran Monas. Jalur sudah dibuat dan juga paving block sudah ditambal dengan aspal kualitas sampah. Dan pohon-pohon juga sudah ditebang. Tapi pada akhirnya sirkuit ini digelar di Ancol di mana komisarisnya adalah orang-orangnya Anies Baswedan. Ini sudah menjadi kejanggalan keempat yang memang seharusnya membuat Anies Baswedan sebagai tersangka KPK. Tapi lucunya calon tersangka yang kandidat kuat ini langsung dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem yang orang-orangnya juga merupakan panitia di acara Formula E yang berbau-bau tidak sedap ini.
Apakah ada upaya pembukusan dan juga perlindungan kepada Anies Baswedan dari KPK yang sudah mengumpulkan barang bukti? Posisi Anies Baswedan saat ini terjepit di antara dua kekuatan besar dan dua monster raksasa. Yang pertama adalah monster koruptor dan juga kedua adalah monster radikalisme. Kedua hal ini tentu akan membuat Anies Baswedan semakin sulit bergerak karena memang dia dikenal sebagai tokoh yang mengendorse radikalisme, intoleransi, dan lebih jauh lagi terorisme. Tidak dapat dipungkiri lagi Anies Baswedan ini adalah orang dekatnya Rizik Syihab yang semua agama selain agamanya dihina. Pendukung Anies ini pernah mengancam mau meratakan kuil-kuil di Bali untuk agama Hindu. Pendukung Anies juga pernah menyegel gereja yang mendapatkan izin dari pemerintah secara sah. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah orang ini terlindungi dari jeratan hukum, khususnya korupsi yang sedang mengintainya di beberapa kasus, bukan hanya Formula E. Bahkan media abal-abal pun digunakan dan dijadikan bemper untuk melindungi Anies Baswedan. Profesor Romli Atmasasmita pun harus difitnah dan kalimat-kalimatnya dipelintir oleh media sampah. Inikah yang menjadikan Anies Baswedan sebentar lagi tersangka? Karena memang sudah banyak bukti-bukti yang terkumpul dan cukup mengecewakan kalau Anies tidak ditetapkan sebagai tersangka. Beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersangka penyelenggaraan Formula E Jakarta. Benarkah? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan tidak benar Anies ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Saya sampaikan di sini benar, kata Alexander di gedung KPK Jakarta Rabu 14 September 2022 menjawab pertanyaan soal isu Anies disebut sebagai tersangka kasus Formula E. Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyidikan untuk kasus Formula E, ucap Alex. Sebelumnya, Anies memenuhi panggilan tim penyelidik KPK pada Rabu 7 September 2022 untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E yang telah digelar pada Juni 2022. Tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang dialami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas, kata Anies saat itu. Namun, Anies enggan memerinci lebih lanjut apa yang telah diklarifikasi oleh penyelidik KPK. Ia hanya menyampaikan senang kembali dapat membantu KPK. Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus kami menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib, tuturnya. Saat bertugas di Pemprov DKI Jakarta pun, kata dia, pihaknya juga telah membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu dalam pencegahan korupsi. KPK pun menghargai kehadiran Anies tersebut.